Pemirsa, akankah ex Jampitsus Febri Adriansyah menang pra-peradilan? Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Swandi dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nita. Baik, Selamat sore. Ya, saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Ya. Bapak, ini bagaimana tanggapan Anda nih Pak dengan pra-peradilan ex Jampitsus ini kan terjerat kasus TPPU begitu ya Pak, dan pihak Kapus Penkum juga sudah menyediakan 2 tim khusus nih Pak. Seperti apa Pak tanggapan Anda? Ya, jadi Mbak Nita, tadi saya datang langsung ya ke PN Jakarta Selatan untuk menyaksikan sidang perdana pra-peradilan ini, dan kemudian saya ya menyaksikan dengan seksama ya apa saja sih yang digugat oleh pihak FA ini kepada teman-teman Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, kemudian juga turut tergugat dari teman-teman kejaksaan. Saya melihat semuanya itu mudah dijawab ya oleh teman-teman ya, karena itu kan terkait dengan formil ya, bahwa misalnya tidak mungkin lah menggeledah itu tidak ada namanya penetapan pengadilan, tidak mungkin tidak ada surat perintah. Kemudian juga saya melihat ini bercampur baur ya antara formil ataupun material ya dari gugatannya. Jadi saya yakin sekali berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi penyidik ya, ini mudah sekali dijawab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa dalam kasus ini kan masih formil ya. Jadi istilahnya tentu ya, saya melihat bahwa hakim akan menolak gitu ya pra-peradilan ini, karena memang sekali lagi yang paling penting adalah ketika yang digugat itu adalah teman-teman dari Kortas Tipikor dan kemudian dari Polda Metro Jaya. Saya melihat kan kasusnya sudah selesai di mereka untuk kemudian dialihkan ke kejaksaan. Jadi bagi saya ini kan adalah upaya untuk mengaburkan perkara supaya ya kita tidak fokus kepada perkara pokoknya, yaitu kasus-kasus terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang seperti yang tadi Mbak Nita sebutkan. Jadi bagi saya dengan teman-teman kejaksaan menerjunkan 2 tim, saya pikir ini ada suatu hal yang bagus, suatu hal yang positif gitu ya. Karena sekali lagi bahwa pra-peradilan itu adalah uji formil ya, bukan material. Karena kita tahu Mbak, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu bagaimana menemukan emas sampai 74 kilo, kemudian uang kurang lebih 500 miliar. Artinya materialnya ada dalam kasus ini. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya beralih ke Bapak Pujiono. Bapak, ini kuasa hukum sebut bahwa status tersangka ini terkesan dipaksakan begitu Pak. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya sah saja ya, yang namanya kuasa hukum pasti akan menemukan, mencari bukan menemukan ya, mencari celah kecil untuk membela celah, meskipun celah itu kecil, untuk membela kliennya, dan itu hal yang wajar saja. Dan pra-peradilan ini kan bagi kejaksaan dan bagi APH yang lain dalam menegakkan hukum bukan hal pertama kali, apalagi kalau dalam konteks sekarang ini ya. Dengan KUHP itu hampir perkara tipikor, TPPU itu di-challenge melalui pra-peradilan. Jadi menurut saya ini hal yang wajar, saja, dan Kejaksaan Agung saya pikir juga sudah menyiapkan tim kaitannya dengan, kalau dalam hari ini kan kaitannya Kejaksaan Agung turut tergugat ya, yang digugat adalah penggeledahan, upaya paksa dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kortas Tipikor. Nah, pun demikian bahwa ini hal-hal yang saya yakin juga hakim juga akan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menilai argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dan juga argumentasi dari tergugat baik Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya maupun kejaksaan. Saya cenderung yakin perkara akan jalan terus, nanti akan sampai masuk pada perkara pokoknya. Artinya pra-peradilan ini hanya ya hal sampingan lah, business like usual lah. Begitu. Baik, Pak Pujiono, ini tadi Pak Yudi sampaikan bahwa kan uji pra-peradilan ini adalah uji formil gitu ya, bukan uji material. Dan beliau juga menyampaikan bahwa hakim akan menolak pra-peradilan nih. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau soal penilaian kan sepenuhnya ini hakim ya, hakim tunggal yang akan menilai. Kita juga tidak akan mencampuri dalam hakim menilai. Tapi kalau saya lihat dari teman-teman kejaksaan ketika menerima case ini kan sudah sadar betul bahwa potensi akan dipera-pera itu kan juga sudah cukup tinggi. Bahkan
sebelum muncul apa namanya penanganan ini kan juga sudah gosip-gosip mau praper itu kan juga sudah cukup lama ya, sehingga saya yakin teman-teman jaksa juga sudah mempersiapkan celah-celah apa. Kan gugatan praper kan ada 2, sampai besok kan juga ada yang apa namanya penempatan besok kan tergugat pertamanya kan dari kejaksaan. Jadi saya pikir hal yang wajar saja menurut saya, dan saya yakin teman-teman jaksa juga sudah menyiapkan ini dengan sangat baik. Bahkan kita hari ini tadi juga mengirimkan tim untuk memantau, sampai besok pun juga kita akan mengirimkan tim untuk kemudian melihat proses pra peradilan, dan kita juga sudah mengkonfirmasi kesiapan dari tim 9 ya, dan hari ini dijawab bahwa mereka menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra peradilan ini. Dan ya bahwa putusan pra peradilan itu kan ada 2 macam nanti, bisa kemudian gugatannya dikabulkan dan atau kemudian kan ditolak. Nah kalau kemudian dikabulkan kan perkara pokoknya tidak hilang, dan itu putusan MK juga sudah mengakomodasi itu. Jadi perkara pokok akan jalan terus, toh itu kan hasil misalnya yang hari ini misalnya dikabulkan penetapan tersangka, masih ada sprindik yang dibuat oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan Pak FA ini sebagai tersangka, dan itu masih bisa jalan. Nah, kalau kemudian ditolak berarti kan kondisinya status quo. Nah, yang kedua soal upaya paksa. Upaya paksa saya yakin juga penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi tidak akan gegabah lah, pasti juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Justru kemudian saya itu dan juga ini mungkin keinginan kita bersama ya sebenarnya, pengen ini kan kalau kemudian membuktikan bahwa Pak FA ini bersalah atau tidak, masuk saja langsung kepada pokok perkara, bukan kemudian menguji pada pra peradilan yang hanya menyentuh pada aspek formil. Misalnya sebagai contoh nih, soal barang bukti yang kemudian digeledah, yang disita, yang hasil penggeledahan di Bogor dan di beberapa tempat ini, kan selama ini kan diasosiasikan ke Pak FA. Justru kemudian ketika masuk perkara kan bisa kemudian dibuktikan barang itu milik siapa. Nah, barang itu milik siapa. Justru kemudian kalau seolah-olah ini kan praper ini hanya membuat konsentrasi dari penegak hukum seolah terpecah. Tapi saya yakin teman-teman jaksa juga tidak akan terpecah konsentrasinya, sudah disiapkan. Baik, Pak Yudi, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, tentu saya sepakat dengan Prof. Puji ya, bahwa kita ini ya jangan sampai pra peradilan ini mengaburkan perkara pokok seperti yang saya sebutkan, bahwa dalam praper ini ya itu kita seolah-olah digiring untuk kembali pada masa sebelumnya, ya pada masa ketika kasus ini ya itu belum ada apa-apa, baru hanya belum ada tersangka, uang, dan kemudian emas gitu ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana teman-teman kejaksaan mampu mengembangkan kasus ini, bahkan menetapkan tambahan 1 lagi tersangka. Jadi saya pikir kasus ini sudah mengkerucut. Itulah sebabnya saya melihat bahwa pra peradilan ini adalah strategi dari pihak FA ya untuk kemudian mendelay ya, untuk kemudian mencoba untuk ya bermainnya di ranah formil ya, sampai tadi saya lihat ada puluhan ya dugaan istilahnya formilnya tidak lengkap. Padahal bagi saya pasti semua itu sudah bisa dipenuhi, dan besok adalah giliran ya dari Kortas Tipikor, kemudian Polda Metro, dan kemudian juga dari Kejaksaan untuk menjawab ya permohonan dari pemohon ya, itu tersangka FA. Jadi bagi saya, kita nothing tulus seperti tadi saya sampaikan, bahwa apapun hasilnya ditolak ya bagi saya itu adalah hal yang sangat realistis ya. Hakim berpihak kepada pemberantasan korupsi, diterima pun ya itu tidak serta-merta membuat ya dia bebas ya, karena saya melihat banyak tersangka yang menginginkan yang menang di praper kemudian perkaranya hapus gitu saja. Tidak, KUHP baru sudah menjelaskan bahwa pra peradilan itu adalah bentuk koreksi putusannya. Jadi kalaupun menang ya penyidik misalnya kalau penetapan tersangka bisa mentersangkakan lagi, kalau kemudian belum memeriksa tersangka bisa diperiksa, kalau kemudian penyitaan atau penggeledahannya belum ada surat misalnya bisa kan dibuatkan suratnya, berita acara dan sebagainya, karena ini adalah formil. Dalam hukum pidana ya, materi adalah hal yang penting gitu. Adakah perbuatannya, adakah kemudian barang buktinya, seperti itu Mbak. Jadi kembali lagi
bahwa tentu kita masih ada waktu 7 hari ke depan ya sampai dengan putusan hakim, tapi bagi saya tadi saya sudah hadir dan kemudian menyimak, saya pikir tidak ada hal yang krusial yang kemudian harus kita takutkan untuk kemudian membuat kasus ini berhenti. Karena kalau kasus ini berhenti, Mbak Anita, kemana nanti ya 74 kg emas dan kemudian 500 miliar itu akan dikembalikan. Jadi bagi saya bahwa kasus ini harus terungkap. 3 kasus korupsi, mulai dari PLTU, mulai dari Asabri, dan juga mulai dari satu lagi Krakatau Steel, ya bagi saya itu sudah sangat bisa membuat sebagai predicate crime ya sebelum kemudian ke TPPU. Sehingga bagi saya tentu saya mensupport ya pada teman-teman kejaksaan dan kepolisian yang untuk menghadapi praper ini. Dan kalau tadi saya berbincang-bincang ya, dengan teman-teman ya, mereka juga sudah siap seperti itu terkait dengan praper ini, termasuk ada ahli, saksi dan sebagainya. Begitu Mbak Anita. Baik, bagaimana tanggapan Anda Pak Pujiono? Ya, kita tunggu saja nanti tanggal 7 hari ya. Setelah sekarang kan pra-peradilan kan jangkanya 7 hari. Nah, setelah 7 hari ini kita akan tahu, dan kita berharap hakim akan objektif membuat putusan. Nah, putusannya ya harapan kita kan tentu berpihak dengan penegakan hukum, dan nanti perkara jadi jalan terus masuk ke materi pokok yang itu yang ditunggu oleh publik kan, perkara pokoknya, sehingga kita akan tahu apakah kemudian barang-barang yang kemudian disita yang dari penggeledahan itu benar-benar kemudian diasosiasikan dimiliki oleh Pak FA atau ada pemilik yang lain, itu kan nanti akan terbuka di sidang di perkara pokok. Jadi menurut saya yang ditunggu sekarang bukan pada proses pra-peradilan. Jadi nuansa ya, kultur bahkan mungkin sekarang ini pra-peradilan zaman-zaman sekarang dengan zaman-zaman dulu itu sudah sangat berbeda. Kalau zaman-zaman dulu mungkin membuat penegak hukum tidak kemudian melanjutkan kasus, tetapi kalau zaman-zaman sekarang ini baik itu di KUHAP maupun di putusan MK itu menyatakan bahwa ini hanya mengukurkan aspek formil, mengoreksi aspek formilnya saja, tidak kemudian mengukurkan aspek materialnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita masih menantikan kelanjutan dari pembahasan kasus ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, secara transparan dan tentunya juga adil. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Aju Sore. Salam sehat selalu. Ya, Prof. Sidang perdana pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah berlangsung hari ini. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febri diwakili tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara. Di antaranya penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan, dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU. 19 Agustus. Intinya begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi, dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Sementara itu pemirsa, Kapus Penkum Kejagung RI menyampaikan bahwa tim Kejagung sudah menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan Febri Adriansyah. 7 saksi juga sudah dilakukan pemanggilan oleh Kejagung terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Febri. Dan memang pra-peradilan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan hak dari tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan, dan ini diatur dalam KUHAP
bagaimana tata cara dan mekanismenya. Tim penyidik 9 telah siap untuk menindaklanjuti permohonan peradilan tersebut dan telah menunjuk 2 tim penyidik untuk menghadiri pra-peradilan tersebut, yaitu dipimpin oleh Saudara Riono dan Saudara Haribibowo dan kawan-kawan. Dan tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta, dan 1 saksi dari pihak perbankan, dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA.